Kabar terbaru terkait ketertarikan Timnas Indonesia melalui PSSI terhadap pemain Serie A berdarah Indonesia dilaporkan langsung oleh Bung Robert. Sang pengamat mengaku dirinya sudah mendapatkan kabar dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa pihak federasi diklaim akan mencari pemain naturalisasi baru di bawah Mister Gawang. Bung Ropan merasa PSSI ada kesempatan untuk membujuk Emil Audero Mulyadi agar mau membela Timnas Indonesia. Dan Erick Thohir diklaim pada 2024 akan berupaya untuk mendatangkannya. Seperti dikutip dari kanal YouTube Bung Ropan 28 November 2023. Kata Pak Erick bisa diajukan untuk registrasi baru pengajuan naturalisasi untuk pemain-pemain terkhusus penjaga gawang. Jadi terbuka, kata Bung Ropan. Berikutnya adalah Emil Audero. Untuk di bulan Juni, jadi teman-teman bersabar akan ada lagi gerbong-gerbong baru. Lanjutnya, Pratama Arhan di musim 2023 hanya bermain sebanyak 3 kali di Tokyo Verdy. Oleh karena itu, ekspelatih Timnas Futsal Indonesia sekaligus komentator bola yakni Justinus Laksana alias Coach Justin memberikan masukan kepada pemain Indonesia tersebut. Coach Justin meminta supaya pemain lebih memilih berkarir di Korea daripada di Jepang. Hal itu karena berkarir di Liga Jepang akan sulit untuk mendapatkan menit bermain. Jika disuruh memilih, mending ke Kilik daripada Cilik. Di Cilik, pemain Indonesia hanya jadi bintang iklan. Ujarnya dikutip dari akun fanbase Timnas Indonesia @beritatimnas_id. Akankah Pratama Arhan segera pindah dari Cilik ke Kilik demi mendapatkan menit bermain yang cukup seperti Asnawi Mangkualam? Ya, menarik untuk dinantikan. Media Malaysia berusaha meramalkan nasib Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23. Diketahui bahwa tantangan berat menanti Garuda Muda dalam kompetisi tersebut. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tim tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania di Piala Asia U23. Sementara itu, media Malaysia menyatakan bahwa ini akan menjadi ujian berat bagi Sinteyong. Meskipun berhasil lolos sebagai juara grup K, mereka dihadapkan pada tantangan yang tidak boleh dianggap enteng. Media Malaysia Makan Bola mengungkapkan bahwa Sinteyong berada dalam situasi yang sulit. Sinteyong perlu menyusun strategi yang lebih ampuh jika ingin membawa Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 setelah lolos sebagai juara babak kualifikasi grup K. Tulis laporan Makan Bola. Pasca Timnas Indonesia mengalami hasil buruk di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, banyak tekanan dari berbagai pendukung ataupun pengamat sepak bola yang meminta Sinteyong out. Tapi ex-pemain Timnas Indonesia Bambang Pamungkas tidak setuju. Menurut Bambang Pamungkas, bukan pilihan tepat jika menuntut Sinteyong keluar dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab mengapa mantan penyerang Timnas Indonesia itu mengatakan hal yang demikian. Berkaca dari pengalaman Bambang Pamungkas yang sejak 1999 hingga 2013 membela Timnas Indonesia, mengganti seorang pelatih bukanlah solusi. Apalagi menurut BP atau nama panggilan dari Bambang Pamungkas, Sinteyong di Timnas sudah dalam jalur yang benar. Perkembangan Timnas cukup baik, artinya setelah kita nggak lolos Piala Asia, kita lolos lagi, walaupun di event yang antara gagal, ungkap Bambang Pamungkas, sumber kanal YouTube Sport 77 Official 28 November 2023. Tapi kalau kita bicara dalam hal yang lebih besar, Timnas ini prosesnya sudah benar. Makanya saya khawatir kalau ada suara-suara mengatakan bahwa diganti aja lah. Jujur saya khawatir, imbu Bambang Pamungkas. Penyerang Timnas Indonesia Ravel Struijk mengungkapkan mimpi ambisiusnya ketika berseragam merah putih. Kerap diandalkan oleh Sinteyong, Ravel Struijk pun memiliki mimpi setinggi langit. Pemain ada Den Haag ini ingin membawa Timnas Indonesia melenggang ke Piala Dunia, yakni seperti dikutip dari akun Instagram @dailygaruda 28 November 2023. Aku hanya ingin mengatakan, aku ingin bermain di Piala Dunia bersama Indonesia suatu hari nanti, ungkap Ravel Struijk. Sementara itu, supporter Timnas Indonesia yang tahu mengenai mimpi Ravel Struijk pun mendukung. Bahkan berharap benar suatu hari nanti Indonesia bisa tembus Piala Dunia. Nice dream, ketik salah satu netizen. Amin, semoga terwujud. Semangat Rafa, tulis netizen yang lain. Kondisi kesehatan Cis masih belum diketahui usai didiagnosis mengidap penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru, yakni pada tanggal 19 Oktober 2023 yang lalu.
Sementara itu di Indonesia justru pemberitaan proses naturalisasi Ce'icis dipercepat untuk bisa berlaga bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di sisi lain, dokter timnas Indonesia Dr. Alvan Nur Ashifar Aifoke mengaku belum mendapatkan konfirmasi mengenai kondisi kesehatan Ce'icis. Kalau hal seperti ini, saya belum mendapatkan data secara signifikan jenis penyakitnya seperti apa, kata Dr. Alvan di Information Center Piala Dunia U17 2023, Hotel Solia Zigna Solo, Selasa 28 November 2023. Dan saat ini sudah kurang lebih sebulan Ce'icis tidak berlaga untuk Venezia FC, dan PSSI belum mengetahui kondisi kesehatan sang pemain. Di satu sisi justru dikabarkan proses naturalisasinya dikebut. Sementara itu, penyakit langka yang diderita oleh Ce'icis mirip dengan yang diderita oleh pesepak bola asal Spanyol Diego Costa, yakni pada November 2020 yang lalu. Saat itu Diego Costa yang sedang membela Atletico Madrid divonis deep vein thrombosis oleh dokter tim. Kemudian terdapat masa 10 bulan sejak vonis sakit dan comeback sang striker di lapangan hijau. Dan sementara itu bisa jadi jika kita bicara kemungkinan terburuk, hal ini juga bisa menimpa Ce'icis. Mantan pemain timnas Irak Aiman Hussein bicara tentang persaingan di Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 nanti Irak dan juga timnas Indonesia masuk dalam grup B. Aiman Hussein berpendapat Irak harusnya tidak terbuai dengan kemenangan atas Indonesia dan juga Vietnam. Menurutnya, kualitas Irak jauh lebih baik dari dua tim tersebut. Aiman mengingatkan bahwa Irak terkenal dengan tim yang memiliki pertahanan yang solid, dan hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Jesus Casas. Casas tidak boleh tertipu oleh pertandingan Vietnam dan Indonesia, karena itu bukan ukuran. Irak akan menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia berikutnya. Harus diingat bahwa Irak dinobatkan pada edisi 2007 berkat pertahanannya yang kuat, ujar Aiman Hussein. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji pembinaan pemain usia muda jadi fokus utama setelah Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, timnas U17 Indonesia yang ambil bagian di ajang ini menutup perjalanan dengan gugur di babak penyisihan grup. Digelarnya ajang ini menjadi dampak positif terutama bagi pemain-pemain muda masa depan Indonesia. Namun, pembinaan pemain usia muda sejauh ini masih jadi sorotan. Erick Thohir menjelaskan bahwa Piala Dunia U17 2023 memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Dampak Piala Dunia U17 besar. Kami harus membangun tim nasional kami. Kami harus membangun sistem pembinaan usia dini. Ini kekurangan kami, juga kekurangan banyak negara. Kami harus sangat serius membangun fundamental sepak bola sedini mungkin, kata Erick Thohir dari Instagram pribadinya, yakni pada Selasa 28 November 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.